Hari ini Kamis 1 September, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan akan menggusur permukiman warga di wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan warga menolak karena tempat relokasi di Rusun Marunda dinilai terlalu jauh dari wilayah Rawajati dan sementara pemerintah juga akan mengembalikan fungsi awal lahan itu sebagai jalur hijau. Dan saat ini sudah terhubung dengan Studio 2 CNN Indonesia, produser lapangan Fani Maniar yang berada di lokasi. Fani, sepertinya sedang ramai di sana. Apa yang terjadi, Fani? Ya, Iqbal dan Lady, betul sekali bahwa memang hari ini resmi akan dilaksanakan penggusuran atau penertiban kawasan Rawajati Barat, Jakarta Selatan, di mana penertiban ini memang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah kota Jakarta Selatan untuk mensterilkan wilayah Rawajati Barat untuk menjadi green zone. Tapi Anda bisa melihat situasi di belakang saya saat ini, bisa terlihat bagaimana situasi sedikit memanas, adanya bentrokan antara satuan gabungan dari Satpol PP, kemudian Kodim Jakarta Selatan, juga Polres Jakarta Selatan dan juga Dishub untuk melaksanakan proses dari penertiban kawasan Rawajati ini, namun menerima penolakan dari warga lokal Rawajati Barat yang memang sejak awal adanya isu mengenai penggusuran tersebut sampai dengan saat ini mereka masih menolak untuk kawasannya tersebut ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan tadi kami sempat sejak awal berada di sini sekitar jam 6 waktu Indonesia Barat, di mana mulai saat Satpol PP dan juga satuan gabungan lainnya melakukan apel, kami awak media sempat ditolak keberadaannya oleh warga lokal, di mana mereka menolak untuk diambil gambarnya mengenai persiapan dari penertiban kawasan ini. Jadi kami belum sempat bisa mendapatkan gambar atau juga situasi dan kondisi terkini di kawasan Rawajati bagian dalam tempat diadakannya penertiban tersebut secara menyeluruh. Adapun untuk pada pagi ini sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, proses dari penertiban tersebut kembali dilaksanakan atau juga akhirnya dilaksanakan, di mana proses ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan menyeluruh. Baru nantinya 2 unit ekskavator yang merupakan sarana dari penertiban kawasan ini baru akan bisa diletakkan di kawasan Rawajati Barat sampai kawasan ini steril dari warga yang sampai saat ini memang masih menolak untuk digusur tersebut. Iqbal dan juga Lady. Ya, sejauh ini apa yang memicu hingga akhirnya situasi di sana sangat memanas dan juga apa penyebab warga di sana tidak mau dipindahkan ke Dusun Marunda? Ya, Lady, memang situasi tadinya memanas dikarenakan memang ada beberapa atau sebuah bentuk provokasi dari beberapa oknum yang diduga memang bukan merupakan warga lokal dari Rawajati. Namun provokasi tersebut memang akhirnya sempat membuat panas beberapa warga lokal yang sampai dengan saat ini masih menganggap bahwa penggusuran ini bukan merupakan hak dari Pemprov DKI Jakarta. Dan mereka masih memiliki hak sebagai warga yang berhak menempati dari kawasan Rawajati Barat ini, dikarenakan mereka masih atau mengklaim masih memiliki surat verponding atas kawasan Rawajati Barat dan menganggap bahwa isu atau juga wacana penggusuran ini seharusnya masih bisa dilaksanakan secara musyawarah. Walaupun dari Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah mengatakan memang ada surat perintah penggusuran ini sudah sampai ke tahap akhir, sehingga penggusuran yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016 ini seharusnya sudah bersifat final. Seperti itu, Lady dan juga Iqbal. Fani, hari ini adalah tanggal 1 di mana penggusuran itu sudah harus dilakukan. Bagaimana jika tetap ditolak oleh warga sekitar? Ya, Iqbal, rencananya memang penggusuran ini sedianya akan dilaksanakan secara bersifat final, dan apabila tetap mendapatkan penolakan dari warga lokal, ditakutkan atau juga penggusuran ini tetap akan dilakukan secara paksa. Namun kami masih belum bisa mendapatkan kejelasan seperti apa ke depannya, dikarenakan bentuk atau juga clash, bentrok antara dua pihak ini masih sedang terjadi di kawasan Rawajati Barat bagian dalam, dan bentuk tindakan seperti apa yang juga dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan provokasi terhadap warga lokal ini akan diberlakukan seperti apa ke depannya masih juga belum bisa dipastikan. Kami masih akan memantau situasi dan perkembangan kondisi sampai dengan pagi ini. Seperti itu, dan Iqbal. juga untuk mengantisipasi kericuhan di sana, Anda sudah bisa melihat ada berapa water cannon yang sudah mulai disediakan dan juga pihak kepolisian yang berjaga di sana, Fani?
Ya Lady, kami mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 500 personel gabungan dari Satpol PP, kemudian juga Kodim 0405 Jakarta Selatan, Dishub, dan juga Polres Jakarta Selatan yang diturunkan untuk mengamankan situasi daerah Rawajati Barat, tempat diadakannya proses penggusuran atau juga penertiban wilayah ini. Memang mereka sudah disiapkan sejak tadi subuh untuk berjaga-jaga di sekitar sini, dan jika diperlukan memang akan melakukan tindakan paksa untuk melaksanakan proses penggusuran ini. Memang disedianya kawasan Rawajati Barat ini bukan merupakan kawasan yang bisa ditinggali oleh warga, dikarenakan memang menurut Undang-Undang Pertatakotaan kawasan ini seharusnya atau ditetapkan sebagai green zone, yakni bebas dari kawasan hunian masyarakat. Dan sedianya nantinya setelah proses penertiban berhasil dilaksanakan, kawasan ini kedepannya akan dilakukan pembentukan menjadi taman untuk akhirnya bebas dari hunian, dan juga di mana saat ini jika memang kawasan Rawajati Barat itu berbentuk hunian berdekatan dengan lokasi kereta api, dan tentunya ini sangat berbahaya bagi keluarga yang tinggal di situ, memiliki anak kecil, serta banyak sekali keluarga yang memiliki atau juga warga lokal di sini yang memiliki usaha di sekitar kawasan Rawajati Barat, dan tentunya ini bisa menimbulkan atau juga memang sudah menimbulkan potensi sebagai titik kemacetan di kawasan Pancoran Jakarta Selatan. Seperti itu, Lady dan juga Iqbal. Baik, terima kasih Fani atas informasinya. Tentunya kita tetap berharap ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul.